Perkenalkan, nama saya Puput Anggriani dari Prodi PBSI kelas A, mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia, dosen pengampu Sugirman MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai klasifikasi bunyi segmental. Baiklah, langsung saja saya akan membahas mengenai klasifikasi bunyi segmental. Menurut Mas Nur, klasifikasi bunyi segmental didasarkan berbagai macam kriteria, yaitu ada tidaknya gangguan, mekanisme udara, arah udara, pita suara, lubang lewatan udara, mekanisme artikulasi, cara gangguan, maju mundurnya lidah, tinggi rendahnya lidah, dan bentuk bibir. Yang pertama, ada tidaknya gangguan. Yang dimaksud ada tidaknya gangguan adalah penyempitan atau penutupan yang dilakukan oleh alat ucap atas arus udara dan dalam pembentukan bunyi. Ada tidaknya gangguan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada bunyi vokoid. Contohnya bunyi vokal I, U, E, O, dan A. Yang kedua, bunyi kontoid. Contohnya bunyi vokal pada M, N, dan lain-lain. 2. Mekanisme udara. Mekanisme udara adalah dari mana datangnya udara yang menggerakkan pita suara sebagai sumber bunyi. Kriteria bunyi bahasa dihasilkan 3 kemungkinan mekanisme udara. Yang pertama, mekanisme udara pulmonis. Contohnya terdapat pada hampir semua bunyi bahasa di dunia. Yang kedua, mekanisme udara laringal atau faringal. Dan yang ketiga, mekanisme udara oral. Yang ketiga, arah udara. Dilihat dari arah udara, ketika bunyi dihasilkan dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, bunyi egresif adalah bunyi yang dihasilkan dari arah udara menuju keluar melalui rongga mulut atau hidung. Yang kedua, bunyi igresif adalah bunyi yang dihasilkan dari arah udara masuk ke dalam paru-paru. Yang keempat, pita suara. Dilihat dari bergetar tidaknya pita suara ketika bunyi dihasilkan. Bunyi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, bunyi mati atau tidak bersuara. Contohnya bunyi K, P, T, dan S. Yang kedua, bunyi hidup atau bersuara. Contohnya bunyi G, B, D, dan Z. Yang kelima, lubang lewatan udara. Dilihat dari lewatan udara ketika bunyi dihasilkan dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, bunyi oral, yaitu bunyi yang dikeluarkan dari arah udara ketika bunyi dihasilkan dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama, bunyi egresif adalah bunyi yang dihasilkan dari arah udara menuju keluar melalui rongga mulut atau hidung. Yang kedua, bunyi igresif adalah bunyi yang dihasilkan dari arah udara masuk ke dalam paru-paru. Yang keempat, pita suara. Dilihat dari bergetar tidaknya pita suara ketika bunyi dihasilkan. Bunyi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, bunyi mati atau tidak bersuara. Contohnya bunyi K, P, T, dan S. Yang kedua, bunyi hidup atau bersuara. Contohnya bunyi G, B, D, dan Z. Yang kelima, lubang lewatan udara. Dilihat dari lewatan udara ketika bunyi dihasilkan dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, bunyi oral, yaitu bunyi yang dikeluarkan dari rongga mulut. Contohnya bunyi K. Yang kedua, bunyi nasal, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga hidung dengan menutup rongga mulut dan membuka velit lebar-lebar. Contoh bunyi M. Bunyi sengau adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar dari rongga mulut dan rongga hidung dengan membuka velik sedikit. Misalnya terdapat pada bunyi bandeng, istilah Jawa. Yang keenam, mekanisme artikulasi adalah alat ucap mana yang bekerja atau bergerak ketika menghasilkan bunyi bahasa. Berdasarkan kriteria ini, bunyi dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, bunyi bilabial, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir bawah dan atas. Contohnya bunyi P, B, M, dan W. Yang kedua, bunyi labiodental, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir bawah dengan gigi atas. Contohnya bunyi V dan F.
Selanjutnya, macam-macam bunyi segmental. Yang pertama, konsonan, yaitu bunyi yang terhambat oleh alat ucap. Yang kedua, vokal, yaitu bunyi yang tidak terhambat oleh alat ucap. Yang ketiga, diftong, yaitu dua vokal yang dibaca satu bunyi. Misalnya ai dalam kata sungai, au dalam kata kau. Yang keempat, klauster, yaitu dua konsonan yang dibaca satu bunyi. Misalnya ng pada kata yang dan str pada kata struktur. Sekian materi tentang klasifikasi bunyi segmental. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.